asam urat, Bapak Ibu yang banyak angkanya itu nggak keluar. Sedangkan kalau untuk perempuan normal asam urat itu di bawah 6. Kalau untuk laki-laki asam urat di bawah 7. Nah, yang mama dulu itu kena asam urat karena apa? Dulu itu saya banget makan jeroan, suka banget sama makan api, usus. Jeroan, api, usus, ampela ya. Nah, jeroan-jeroan kayak gitu kira-kira enak apa enggak? Enak. Biasanya pakai bumbu kuning enak ya, Mak. Nah, Mama. Terus yang Mama rasakan itu, iya. Yang Mama rasakan gejala awalnya bagaimana? Ya sakit gitu ya. Kalau kan kaku, terus sakit juga pada sakit, terus bengkak juga. Yang paling kerasa tuh di bagian mana, Mama? Sendi-sendi sama ini, lutut kaku nggak bisa ditekuk. Sendi-sendi dan juga lutut itu kaku, nggak bisa ditekuk. Nah, ada di sini Bapak Ibu yang kena keluhan asam urat ada? Coba tanya cung. Jadi sedikit makan yang tinggi zat purin langsung karbo toge, ya Mak, jeroan, Bapak Ibu yang betul apa enggak? Mama, itu kan katanya sendi rasanya sakit, lutut susah ditekuk kaku. Jadi kalau aktivitas itu gimana, Mak? Aktivitas terganggu sekali. Terus kalau yang mau jongkok itu nggak bisa, harus pegangan. Kalau nggak jangan senderan baru apa sih kalau kata ambil terakhir mana ya gitu. Ngejatuhin diri. Oh ya Allah. Kalau duduk di mana, Mak? Nggak bisa, harus dari senderan dulu. Kalau misalkan kamu bangun itu ada di kolong pegangan sama anak, ada anak-anak itu. Karena saking kakunya nggak bisa ditekuk sama sekali. Sakit. Oh, nggak ada sakit, Mak. Sakitnya tuh cekot-cekot, panas atau bagaimana, Mak? Sakit aja ini kayaknya gimana gitu, nggak enak. Ya, Bu, udah mah asam urat iya, ke lutut juga iya sakit karena kepersendian. Tangan nih, sendi-sendi itu yang begini-gini nih, Mak, yang bisa digerak-gerakin. Jadi itu tuh kalau asam urat, makanan zat purinnya itu larinya ke sendi, bisa menyebabkan sampai bengkak. Mama, itu bahkan pernah bengkak gak sih? Pernah dong, itu ya. Kalau bangun tidur itu ini nggak bisa bikin, kalau tidur itu sakit sekali di sini. Sama kaki juga sendinya pada bengkak. Oh, di kaki juga pada bengkak sendinya. Kalau untuk berjalan melangkah itu bagaimana? Sakit, jadi kalau jalan ya harus pelan-pelan, nggak bisa cepet-cepet gitu, nggak bisa. Sakit soalnya kalau buat melangkah itu kayak agak setengah diseret, kalau harus pelan-pelan. Saking sakitnya bahkan diseret. Oh, Mama mohon maaf. Selama Mama sakit ini ke kamar mandi, jongkok untuk buang air kecil, buang air besar itu bagaimana, Mama? Nggak bisa. Jadi harus apa ya? Apa pegangan gitu, harus pegangan, harus pelan-pelan. Kalau kadang duduk aja gitu. Oh, di WC jongkok tapi Mama posisinya duduk. Ya duduk soalnya nggak bisa, itu sakit banget. Sama sekali. Iya betul. Ya Allah, teman. Maksudnya kalau klosetnya jongkok kan harusnya kita jongkok. Tapi karena keadaan ibu saya sakit, mau nggak mau duduk. Bapak Ibu yang layak, Mama mohon maaf. Kalau sholat Mama dulu bagaimana? Kalau sholat dulu cepat juga sholat dua karena nggak bisa duduk sakit-sakitnya gitu kan. Terus kalau itu kadang duduk, kalau lagi mendingan harus minum obat baru bisa duduk. Jadi duduk sholatnya, ya Allah, di kursi. Nggak bisa duduk selama, jadi duduk di kursi. Di kursi ya, tapi kan kalau kita sholat nggak berdiri terus keadaan kita kan rasanya aduh gimana ya, nggak temanina, nggak sempurna. Ya memang kan kalau sholat mah kewajiban. Ya kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk tiduran. Bapak Ibu yang lain, akan tetapi pasti ada rasa nggak enaknya. Bapak Ibu betul apa enggak? Ada nggak Bapak Ibu di sini yang sempat sholatnya sambil duduk? Ada nggak, Mak? Ada. Mama, saya kan masih muda, nggak punya keluhan yang sama seperti
seperti mama. Hal yang menurut mama paling menderita pada saat mama sakit itu pas lagi apa, Ma? Nggak bisa buat aktivitas itu kayak buat apa sih, nyapu, itu nggak bisa gitu ya. Jadi ya terganggu. Jadi di rumah itu sama sekali nggak dikerjakan. Kalau lagi harus minum obat dulu. Kalau misalkan minum obat sehari kan 3 kali, gitu kadang 4 kali. Kalau sakit banget 4 kali. 4 kali minum obat. Kalau mau aktivitas diminum, kalau enggak nggak diminum. Diminum tiap hari. Pokoknya mau aktivitas nggak aktivitas harus minum obat. Kalau nggak minum obat badan pada sakit, terus pada kaku. Wah, makanya. Oh, berarti itu kan harus diminum. Berarti udah ketergantungan yang namanya obat ya, Ma. Mau aktivitas dan nggak aktivitas dalam 1 hari minumnya 4 butir. Kalau nggak diminumin memangnya kenapa? Nggak bisa buat aktivitas. Karena kalau aktivitas berjalan pun sakit kakinya, kayak bangun tidur nginjak ke lantai itu sakit. Jalannya jadinya bagaimana, Ma? Apakah Mama pas napak agak pincang atau harus diseret atau gimana? Jangan sakit gitu kalau napak ke lantai gitu. Kalau bangun tidur gitu. Kalau bangun tidur sakit. Aku tangan kaku nggak bisa kayak Nah, ternyata penyakit asam urat tuh menjalarnya kemana-mana ya. Ke tangan sakit, kaku, susah ditekuk, ke sendi-sendi, ke lutut sakit, susah ditekuk, ke kaki juga rasanya sakit. Sedangkan kan kalau kaki itu kita tidak bisa jauh dari aktivitas berjalan. Kita ke kamar mandi juga harus jalan, Bapak Ibu yang lihat. Nggak mungkin kan kita mau ke kamar mandi kakinya ditaruh dulu, kan nggak bisa. Betul apa enggak? Betul. Mama dulu berobat, Mama kemana aja, Bang? karena itu sempat diurut, bukannya sembuh ya malah tambah sakit itu badannya. Oh, diurut. Itu tapi Mama udah ketahuan asam uratnya atau belum? Belum waktu itu belum tahu. Oh, belum ketahuan asam urat tapi diurut. Karena memang, Ma, kalau untuk asam urat saraf kejepit itu nggak boleh diurut. Bapak Ibu yang lain itu nggak boleh, memang dianjurkannya tidak boleh diurut. Mama berarti diurut itu nggak sembuh, tapi ada rasa enaknya dulu apa enggak? Ada langsung badannya tuh pada sakit gitu semua. Oh, malah tambah sakit. Terus berobatnya kemana lagi, Ma? Paling ya ke apa beli obat ke dokter. Ke dokter. Dari dokter selain dikasih obat ada apa lagi? Enggak, cuma itu aja obat aja sih. Oh, obat aja. Tapi dari dokter nih, Ma, sama dokter tuh dianjurkannya apakah minum 1 hari 4 kali atau bagaimana? 3 kali seharusnya mah, cuma kan kalau lagi sakit banget udah minum obat dalam jangka 4 jam itu 3 jam masih sakit, minum lagi baru mendingan. Oh ya Allah. Jadi melebihi dari dosis dari dokter ya, Ma ya. Maksudnya kalau takaran dari dokter 3 ternyata ibunya kurang terasa jadinya 4 nih. Berapa lama Mama konsumsi obatnya? Kan 4 tahun. 4 tahun? Mama keluhan asam uratnya berapa lama? 4 tahun kurang lebih. 4 tahun. Ya Allah, 4 tahun kira-kira lama apa enggak? Lama. Minum obat 4 tahun juga lama apa enggak? Lama. Tapi justru minum obat 4 tahun kira-kira tadi ibunya sembuh atau tidak? Enggak, malah sakit. 4 tahun minum obat nggak tahu seberapa banyak racun yang udah ada di dalam tubuh kita. Betul apa enggak? Sampai akhirnya Mama bertemu dengan senter KHL. Awal tahu KHL-nya dari siapa, Ma? Ada tetangga di rumah dan itu teman. Namanya siapa, Ma? Ibu Ani. Ibu Ani. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ani-nya. Mama, ada ucapan terima kasih dan doa buat Ibu Ani? Untuk Ibu Ani terima kasih udah ngajak saya ke KHL. Semoga Ibu Ani sehat panjang umur. Amin. Amin. Betul ya. Karena jika seandainya ibu saya belum diajak datang ke sini, kita juga nggak tahu keadaan ibu saya sekarang bagaimana. Bukan untuk mendoakan, bisa saja ibu saya mungkin asam uratnya tidak bisa turun atau ke seluruh badan terasa sakit kalau belum diajak datang ke center KHL. Maka inilah alasan kenapa kita harus mengajak keluarga baru agar kita sehat.
gimana? Badannya pada sakit, terus mual sama gatal. Badan sakit, mual-mual dan juga gatal. Ada di sini Bapak Ibu setelah terapi badan pada sakit ada. Coba tangannya tuh. Wah, hampir semua. Kenapa? Setelah terapi badan rasanya sakit karena otot dan syaraf yang kaku mulai dilenturkan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu itu dulunya nggak pernah olahraga. Jadi karena tidak terbiasa, malam-malam kira-kira habis olahraga badan rasanya gimana? Sakit, pegel, capek, gerges karena tidak terbiasa. Sama halnya dengan tubuh Bapak Ibu ketika pertama kali terapi di center KHR. Itulah yang dinamakan reaksi. Mama, sekarang perubahan yang Mama rasakan bagaimana, Mama? Alhamdulillah sekarang lututnya udah bisa, udah mendingan, terus udah makan sampai juga udah nggak sakit, udah nggak bengkak lagi. Sendi udah nggak bengkak, lutut udah ditekuk. Coba lihatin ke Bapak Ibu. Tadinya gimana? Nggak bisa begini. Segimana, Mak? Itu sakit luar biasa. Tapi sekarang begini-gini nggak sakit? Nggak. Beneran? Serius? Alhamdulillah. Lutut sekarang ditekuk bisa nggak? Terus bisa. Sakit apa enggak? Nggak. Udah enggak? Beneran? Kalau sholat sekarang bagaimana? Alhamdulillah sekarang sholat udah bisa berdiri. Berdiri, kuat, enggak sakit. Terawih 23 rakaat kuat. Alhamdulillah kemarin terawih. Terawih kuat, beneran? Serius? Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Terus apa lagi, Mak? Kayak bangun tidur, ketika Mama nampang kaki, itu gimana rasanya sekarang? Nah, sekarang udah biasa, udah nggak sakit lagi. Udah biasa, nggak sakit lagi. Jalan gimana, Mak? Alhamdulillah udah lancar. Udah lancar. Kalau jalannya harus pelan-pelan, kalau sakit banget kan bisa. Kalau sekarang nggak biasa. Coba Mama dilihatin kalau dulu, boleh nggak sebentar? Dulu, kalau jalan gimana dulu? Kalau jalan Jadi rada pincang nih ya, Mak. Kalau sekarang gimana jalannya? Coba, Mak. Ini balik lagi, kececeran. Alhamdulillah. Naik tangga gimana, Mak? alhamdulillah udah bisa. Kemarin kan waktu naik tangga di sini itu harus pegangan, terus kayak satu kalau sekarang nggak bisa. Lancar. Kanan kiri bisa. Bisa. Beneran? Serius? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Obat juga udah nggak diminum. Alhamdulillah udah enggak. 4 atau 2 atau 1 diminum gak, Mak? Enggak. Sama sekali. Udah sama sekali. Tepuk tangan dulu dong. Kira-kira ibu saya perubahannya banyak atau tidak? Banyak. Mama mohon maaf. Dulu katanya angka asam uratnya tidak terhitung, tidak keluar. Sekarang udah dicek atau belum? Nah, waktu itu jadi 5,4 kalau nggak salah. 5,4. Tepuk tangan dulu dong. Tadinya mah asam uratnya tidak terhingga, nggak ada angka yang keluar karena saking tingginya. Tapi sekarang alhamdulillah asam uratnya sudah normal. Bapak Ibu, kenapa ibu saya sudah banyak yang namanya perubahan? Karena di center KHL tulang belakangnya diperbaiki menggunakan suatu alat terapi rolling master. Rolling master kira-kira cara bekerjanya bagaimana, Bapak Ibu? Turun, naik. Perbaikan tulang belakang, tulang yang miringnya diluruskan, tulang yang rapat direnggangkan, syaraf yang tertekan dibebaskan. Maka inilah alasan kenapa ibu saya bisa sembuh menggunakan alat terapi rolling master. Berarti rolling masternya bagus. Mama, ada pesan-pesan buat bapak ibunya? Untuk bapak ibu kalau bisa terapinya rutin tiap hari, jangan bolong-bolong, ajak teman saudara biar kita sehat dan baik. Amin. Yang terakhir buat Mr. Son, Mr. Kim, Mr. Lee-nya. Untuk Mr. Son, Mr. Kim sama Mr. Lee, terima kasih karena hari ini ada di sini. Alhamdulillah saya untuk semuanya ada perubahan. Semoga Mr. Son sehat selalu, diberikan rezekinya, diberikan cabang kemana. Amin. Ditutup dengan salam, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Selamat atas perubahannya ya. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih sehat ya. Amin. Cek cek. Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon maaf. Ya sebentar. Karena di sesi selanjutnya akan ada anak Bapak Ibu melakukan berbagi pengalaman. Minta waktunya kurang lebih 10 menit ya. Oke Ma. Nah, nanti berbagi pengalamannya dipimpin oleh anak Bapak Ibu yang berasal dari kota Malang. Kita panggil Bapak Kevin dengan nyanyian dan tepuk